kita akan mempraktekkan apa yang harus kita lakukan bila bertemu dengan ular. Dan karena ini ada ular kobra, ini beracun, kita berdua harus tenang, tidak boleh provokatif, Reza. Jadi harus tenang. Nah, kita juga ingin membuktikan mitos-mitos yang dulu kita tahu pakai garam dan segala macam. Jadi ini sudah kita tabur garam di studio. Ini benar nggak sih Mas kalau ular itu takut dengan garam? Jadi kita bisa menaburkan garam di sekitar rumah untuk menghindari ular masuk. Kalau untuk takut atau perih atau tersakiti enggak. Kita akan buktikan, kita akan ngelepas kobra ke tengah-tengah dari lingkaran garam ini. Kan mitosnya kalau kita membuat barisan garam, ular tidak akan melintas karena sakit atau perih. Ternyata kita lepaskan di tengah-tengah. Boleh silakan ditaruh aja di tengah. Oke, silakan. Ya. Silakan. Lepas saja. Mungkin kita agak mundur kali ya. Tidak akan berdampak apapun kepada si ular. Ular akan tetap pergi, apalagi diprovokasi. Coba Boleh? Mas, bisa dipanggil ularnya untuk... Enggak. Disentuh aja ekornya. Garam. Sentuh ekornya. Sentuh ekornya, dia tetap akan tetap melintas. Oh iya. Oke, jadi garamnya Bahkan dia berdiam ini dan adalah tidak mitos tersakiti. ya, berarti Dia ini mitos. adalah mitos, Dia informasi bahwa ular tuh takut dengan garam. Oke, ditaburi garam juga tidak ada. Dia malah nyicip garamnya ya. Kayaknya gitu. Belum ditambah buah-buahannya jadi rujak. Langsung makan siang pas Nah, nih. selain garam ini berikutnya dibilang tuh taruh keset ijuk di depan rumah. Itu bagaimana, Mas? Bisa menghalau ular kah? Jangankan kesek ijuk yang dianggap tajam untuk menusuk si ular, pecahan kaca pun ular sanggup berjalan di atas itu. Jadi itu juga mitos. Oke, jadi kalau misalnya di rumah tiba-tiba ada ular seperti ini di ruang tamu, saya hanya seorang diri, apa yang harus saya lakukan nih Mas? Yang pertama setelah kita tenang tadi, menerapkan STOP, Oke. kita bisa mengamankan ular dengan alat-alat sederhana yang ada di rumah kita. Contoh, kita punya sapu dan punya ember. Oke, ember, sapu. Ember dan sapu. Setelah kita tenang, kita dekati si ular perlahan-lahan. Oke. Kita akan mempraktekkan saudara bagaimana caranya bisa Anda lakukan sendiri di rumah bila dalam keadaan yang kepepet ya ini Reza ya. Bila tidak, sebaiknya kita memanggil seseorang yang gimana nih cara memanggil orang yang maksudnya mengerti dengan ular, bagaimana menangani ular. Pertama kita pastiin dulu nih ularnya kemana kalau di rumah kita. Gitu kan? Kita bisa ngubungin damkar atau komunitas-komunitas yang memiliki kemampuan untuk menangkap ular. Tadi kita masukkan dulu kepalanya ke dalam si ember. Kepala ke dalam ember. Nah setelah si ular menemukan tempat yang gelap, dia akan memilih untuk bersembunyi di sini lebih tenang. Oh, Gitu. jadi tadi embernya itu awalnya ke kepalanya, kemudian pakai sapu kita masukin semua ininya. Nah, kalau misalkan ternyata kita udah pakai cara seperti itu, tiba-tiba, ya mungkin kan orang biasa kan kita ada rasa panik ya. Nah, tiba-tiba kita terserang gitu, kena gigitan. Apa yang harus kita lakukan? Penanganan gigitan ular menurut WHO, sekarang yang tepat adalah imobilisasi. Menghentikan atau mengurangi pergerakan. Karena kan faktanya adalah bisa ular tidak mengalir lewat darah. Tapi bisa ular mengalir lewat kelenjar limfe, yang pompaan otot dan pergerakan sendi itu akan membuat bisa ular semakin merambat ke tubuh kita. Jadi kita harus diam Gigit, ya Mas? diam, tenang. Hubungi, minta bantuan, hubungi siapapun teman-teman kita yang bisa untuk membantu kita, bawa ke rumah sakit, jelaskan pada rumah sakit ular apa yang menggigit kita. Nah Mas, kalau di film-film itu seperti diikat supaya menghentikan peredaran darah itu sebenarnya efektif nggak sih? Resikonya bisa lebih fatal justru sebenarnya. Karena logikanya kalau kita mengikat, kita gigit di bagian pergelangan tangan, kita ikat di bagian atasnya, kan seluruh tubuh kita sampai ujung jari butuh nutrisi dan butuh oksigen. Lagi dirusak, dua tadi itu tidak terdistribusikan, akhirnya akan menyebabkan pembusukan dan harus diamputasi. Seperti itu biasanya. Justru nanti berakibat fatal ya. Baik, terima kasih teman-teman yang di sini udah hadir untuk menjelaskan. Ini tentunya berguna banget ya nantinya bagi warga juga yang sekarang banyak ular masuk ke rumah. Kita diharapkan bisa tahu nih apa yang harus dilakukan. Adalah bagaimana tips untuk menangani pertama kali ketika kita menemukan ular, terutama di rumah. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari Wagleri Ular Indonesia, Mas Arham, Mas Desman, Mas Salman. Terima kasih sudah berbagi tips dengan kami, Liputan 6 dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang ada pada saat ini menyaksikan Liputan 6 siang. Ini adalah tips yang harus dilakukan.